Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul analisis klaster menggunakan metode Kamin untuk pengelompokan tingkat penderita diabetes di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 berdasarkan riwayat penderita diabetes. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah diabetes merupakan penyakit kronis yang terjadi karena kelainan sekresi insulin pada kenaikan glukosa yang tidak teratur. Diabetes akan meningkatkan gula darah dalam tubuh sehingga terjadi penyakit komplikasi yang dapat menyebabkan beberapa resiko seperti stroke, penyakit jantung, kebutaan, gagal ginjal, dan kematian. Penyakit diabetes tergolong penyakit yang mematikan dan meningkatkan gula darah. Pada tahun 2013, Internal Diabetes Federation membuat estimasi bahwa jumlah penyakit diabetes yang diderita masyarakat di dunia mencapai 382 juta orang. Dari 380 juta orang tersebut dapat diperkirakan bahwa sekitar 175 juta orang diantaranya belum terdiagnosa, sehingga dapat terancam bahwa penyakit akan berkembang tanpa disadari oleh si penderita. Di Indonesia sendiri jumlah penyakit diabetes sudah mencapai nilai cukup tinggi, yaitu 12 juta orang pada tahun 2013. Pada tahun 2007 sampai 2013, Riset Kesehatan Dasar melakukan survei pada setiap penduduk untuk menghitung jumlah proporsi penderita diabetes untuk usia 15 tahun ke atas. Penyakit diabetes mengalami peningkatan karena penyakit ini disebut sebagai silent killer. Munculnya penyakit disebabkan oleh masyarakat yang memiliki kebiasaan aktivitas fisik dengan diet tinggi kalori dan lemak yang tidak cukup serat pada makanan. Pengelompokan penyakit diabetes diperlukan sebagai pencegahan penyakit diabetes dengan memanfaatkan pendekatan data mining dengan mengekstraksi informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat membantu pengelompokan penyakit diabetes agar memudahkan masyarakat dalam penanganan yang tepat. Oleh karena itu digunakan salah satu analisis statistik, yaitu analisis klaster dengan metode Kamin. Analisis dilakukan dengan pelompokan orang yang mempunyai riwayat diabetes. Indikator-indikator yang ada dinyatakan sebagai variabel dan riwayat diabetes di Provinsi Jawa Timur dinyatakan sebagai objek yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik. Algoritma Kamin merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data dalam clustering non-hierarki. Di dalam klaster tersebut berusaha untuk mempartisi data yang terdapat di dalamnya menjadi satu bentuk atau lebih ke dalam suatu klaster atau kelompok. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data dalam sejumlah klaster untuk dianalisis faktor kesamaan maupun ketidaksamaan yang melekat pada kumpulan data tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul analisis klaster menggunakan metode Kamin untuk pengelompokan penderita diabetes di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 berdasarkan riwayat penderita diabetes. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis klaster menggunakan metode Kamin untuk pengelompokan prediksi penderita diabetes di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator riwayat orang yang menderita diabetes pada tahun 2018. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui analisis klaster menggunakan metode Kamin untuk pengelompokan prediksi penderita diabetes di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator riwayat orang yang menderita diabetes pada tahun 2018. Manfaat penelitian ini sebagai bahan bacaan atau referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa atau pihak lain yang tertarik pada penelitian tersebut. Analisis multivariat merupakan salah satu jenis analisis statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan banyak peubah bebas atau peubah terikat. Secara umum, analisis multivariat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode dependen dan metode independen. Metode dependen digunakan untuk menganalisis ketergantungan, digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel terikat berdasarkan dua atau lebih variabel bebas. Sedangkan metode independen ini digunakan untuk menjelaskan seperangkat variabel untuk mengelompokkan berdasarkan variabel-variabel tertentu. Metode ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu analisis faktor, analisis klaster, dan skala multidimensional. Analisis clustering atau analisis gerombol merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam klaster yang sama. Klaster-klaster yang terbentuk memiliki homogenitas internal yang tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi. Berbeda dengan teknik multivariat lainnya, analisis ini tidak mengestimasi set variabel secara empiris. Sebaliknya menggunakan set variabel yang ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Fokus dari analisis cluster adalah membandingkan objek berdasarkan set variabel. Hal ini menyebabkan para ahli mendefinisikan set variabel sebagai tahap kritis dalam analisis cluster. Set variabel cluster adalah suatu set variabel yang mempresentasikan karakteristik yang dipakai. Solusi analisis cluster bersifat tidak unik. Anggota cluster untuk tiap penyelesaian tergantung pada beberapa elemen prosedur, dan beberapa solusi yang berbeda dapat diperoleh dengan mengubah satu elemen atau lebih. Metode Kamins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada dalam bentuk satu atau lebih klaster, sehingga data dengan karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama pula. Data dengan karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam kelompok yang lain. Metode yang termasuk dalam algoritma clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah klaster, dan algoritma ini hanya bekerja pada atribut numerik. Pengelompokan data dengan metode Kamins dilakukan dengan algoritma sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah klaster. 2. Alokasikan objek ke dalam klaster secara random. 3. Hitung centroid sampel yang ada di masing-masing klaster. 4. Alokasikan masing-masing objek ke centroid terdekat. 5. Kembali ke langkah 3, yaitu hitung centroid sampel yang ada di masing-masing klaster. Apabila masih ada objek yang berpindah klaster atau masih ada perubahan nilai centroid, ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder atau ADS. ADS merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Sumber data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat dihitung dengan yang berupa angka dan nominal. Lebih spesifik lagi, data yang digunakan adalah data matriks, yaitu jenis data yang memiliki objek dan atribut di dalamnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan diambil langsung di tempat tanpa melalui media perantara. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari buku Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
yang berjudul Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Teknik analisis data. Tahap ini merupakan tahap analisis data untuk mengelompokkan data ke dalam bentuk klaster dan membuat interpretasi data dan hasil penelitian. Untuk kemudian peneliti memutuskan menyusun data-data apa yang akan digunakan dan menguraikannya ke dalam kesimpulan yang tepat. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan kuesioner sehingga peneliti hanya menganalisis data yang diperoleh dari data Kementerian Kesehatan Jawa Timur. Berikut merupakan data yang digunakan peneliti yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Jawa Timur Provinsi pada tahun 2018. Selanjutnya, data tersebut diproses menggunakan software SPSS untuk membentuk klaster berdasarkan indikator riwayat diabetes. Berikut merupakan output SPSS pada tabel inisial cluster center. Output ini adalah tampilan pertama proses clustering data sebelum melakukan iterasi, karena nanti akan dihasilkan proses clustering sesudah iterasi yang hasil akhirnya adalah final cluster center. Maka output ini tidak akan dianalisis. Proses iterasi dilakukan sampai titik pusat dari setiap cluster tidak berubah dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu cluster ke cluster yang lain. Selanjutnya ini merupakan proses iterasi atau iteration history. Dalam penelitian ini, iterasi clustering data terjadi sebanyak 2 kali. Pada iterasi kedua ini, titik pusat dari setiap cluster sudah tidak berubah dan tidak ada lagi data yang berpindah dari cluster ke cluster yang lain, sehingga proses iterasi berakhir. Perubahan koordinat absolut maksimum untuk setiap pusat adalah 0. Jarak minimum antara pusat awal adalah 848,345. Berikut merupakan tabel final cluster center. Selanjutnya dapat dilihat pada final cluster center bahwa riwayat diabetes masuk ke dalam cluster 2 karena cluster 2 lebih tinggi daripada cluster 1 dan cluster 3. Sedangkan angka kehamilan masuk ke dalam cluster 1 karena lebih tinggi dari cluster 2 dan cluster 3. Tingkat glukosa masuk ke dalam cluster 2 dan tekanan darah masuk ke dalam cluster 3. Setelah membentuk 3 klaster, langkah selanjutnya adalah melihat apakah variabel-variabel yang telah terbentuk klaster mempunyai perbedaan pada setiap klaster. Dalam hal ini dapat dilihat pada output ANOVA dari nilai F dan nilai probabilitas atau nilai signifikan masing-masing variabel. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kolom cluster menunjukkan besaran between cluster mean, sedangkan kolom error menunjukkan besaran twin cluster. Interpretasi angka F adalah semakin besar angka F suatu variabel dan angka signifikansinya adalah 0,05, maka semakin besar pula perbedaan variabel tersebut pada ketiga variabel. Dari tabel ANOVA tersebut dapat dianalisis bagi berikut. 1. Nilai F pada kehamilan adalah sebesar 1,202 dan nilai signifikannya adalah 0,312. Karena nilai signifikan tersebut kurang dari 0,05, hal ini berarti faktor angka kehamilan tidak dapat membedakan karakteristik ketiga klaster tersebut, atau dapat dikatakan angka kehamilan pada ketiga klaster yang sangat berbeda antara klaster 1 dengan klaster lainnya, maka nilai klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 masih relatif sama. Selanjutnya, nilai F pada glukosa sebesar 0,158 dan nilai signifikansinya adalah 0,312.
Karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, hal ini berarti faktor angka glukosa tidak dapat membedakan karakteristik ketiga klaster tersebut. Selanjutnya, nilai F pada tekanan darah adalah sebesar 0,981 dan nilai signifikansinya adalah 0,385. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 masih relatif sama. Untuk nilai signifikansi pada riwayat diabetes sebesar 66,473 dan nilai signifikansinya adalah 0,00. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, dapat dikatakan angka riwayat diabetes pada ketiga klaster sangat berbeda antara klaster 1 dan klaster lainnya. Hal ini berarti faktor angka riwayat diabetes dapat membedakan karakteristik ketiga klaster tersebut. Sedangkan untuk nilai F pada variabel umur adalah sebesar 0,110 dan nilai signifikansinya adalah 0,896. Yang berarti variabel umur tidak dapat membedakan antara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, jumlah anggota pada setiap klaster dapat dilihat pada number of cases in each cluster. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa data terbanyak ada pada klaster 1, yaitu 35 data. Sedangkan data pada klaster 3 yaitu 3. Sedangkan data paling sedikit berada di klaster 2 yaitu 1. Karena tidak ada variabel yang hilang, dengan demikian semua data sejumlah 39 data lengkap terdapat pada ketiga klaster dengan komposisi seperti pada tabel tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelompokan pasien penderita diabetes berdasarkan tingkat kehamilan, glukosa, tekanan darah, riwayat diabetes, dan umur. Terdapat 3 klaster atau kelompok, yaitu pada klaster 1 yaitu 35 penderita diabetes, klaster 3 penderita, klaster 2 1 penderita. Karena tidak ada variabel yang hilang atau missing, dengan demikian jumlah data 39 lengkap terdapat pada ketiga klaster. Saran dalam penelitian ini, penulis membahas tentang analisis clustering dengan menggunakan metode Cummins. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pembaca yang tertarik pada masalah ini untuk menambah variabel lainnya atau mencoba menggunakan metode lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.